Tingginya kadar asam urat dalam darah merupakan faktor terjadinya asam urat. Hal ini karena tubuh kita mengkonsumsi makanan tinggi purin dalam kadar berlebih atau karena tubuh kita mengeluarkan asam uratnya terganggu karena gangguan pada ginjal. Nah, kalau kamu ingin menurunkan asam urat secara alami sesuai dengan saran dokter, saya akan membagikan beberapa tips yang akan membantu kamu. Halo, perkenalkan lagi bersama saya Dr. Firman yang akan mengulas tips-tips untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kali ini saya akan membahas tentang asam urat. Pasti kalian udah pada tahu kan? Atau mungkin ada yang sedang menderita asam urat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asam urat. Asam urat ini dapat diderita oleh laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun tua. Tetapi laki-laki pada usia 30 hingga 50 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi. Tapi sebelumnya, apa sih asam urat itu? Asam urat ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita memproduksi asam urat berlebih karena konsumsi makanan yang tinggi purin atau tidak dapat mengeluarkan asam urat yang ada di dalam tubuh kita secara efektif melalui ginjal dan urin. Sehingga asam urat akan menumpuk, kemudian akan membentuk kristal-kristal di dalam sendi. Nah, kristal ini yang akan memicu peradangan, pembengkakan pada sendi, khususnya pada sendi-sendi kecil yang akan dirasakan sebagai nyeri. Nah, kapan sih kadar asam urat mulai menumpuk? Untuk laki-laki pada 7 mg per desiliter, sedangkan untuk perempuan itu adalah 6 mg per desiliter. Nah, kalau sekarang apa sih tanda-tandanya kalau asam urat kita tinggi? Yang pertama adalah adanya nyeri pada sendi. Nyerinya biasanya pada jari kaki, jari tangan. Bisa satu, bisa dua sisinya, kemudian disertai dengan bengkak, kemerahan, dan juga hangat. Dan biasanya nyeri ini timbulnya secara tiba-tiba dan juga sakit luar biasa. Kemudian buat kamu juga harus tahu juga nih apa aja faktor risiko dari asam urat. Yang pertama adalah pola hidup ya. Yang pasti adalah pola makan kita yang tinggi purin. Apa aja sih makanan yang tinggi purin? Seperti jeroan, seafood, emping, dan juga beberapa sayur-sayuran ya. Itu juga memiliki tinggi purin. Selain itu juga biasanya karena berat badan berlebih atau obesitas. Karena berat badan berlebih atau obesitas akan menekan sendi-sendi yang membuat sendi itu bekerja lebih keras. Selain itu juga pada yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol, sakit ginjal itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Selain itu faktor keturunan juga mempengaruhi ya. Jadi yang punya orang tua yang memiliki asam urat itu anak-anaknya juga memiliki faktor yang lebih tinggi dibanding orang lain. Jika kamu memiliki asam urat yang tinggi, saya sarankan untuk cek lab ya. Nah, cek lab ini akan mengecek kadar asam urat dalam darah kita. Jika kadar asam urat kita di antara 7 sampai 9 mg per desiliter, itu berarti ada peningkatan. Nah, dengan angka segini itu kita akan mulai pengaturan pola hidup sehat. Tetapi jika nanti hasilnya adalah sudah di atas 9, udah mulai ada terapi obat. Ingat ya, jika nanti sudah di atas 7 atau di atas 9, itu kamu sudah sebaiknya berkonsultasi kepada dokter karena nanti dokter akan meresepkan atau akan menyarankan yang terbaik untuk kamu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara alami menurunkan asam urat. Yang pasti adalah pengaturan pola hidup sehat. Tapi sebelumnya, saya selalu mengingatkan jangan lupa kamu berkonsultasi dulu kepada dokter yang merawat kamu agar diberikan cara atau tips yang terbaik untuk kamu. Karena tips ini sangat dipengaruhi oleh masing-masing orang. Tuh, yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Nah, air putih ini akan melancarkan proses pembuangan asam urat dari dalam tubuh kita melalui ginjal dan urin. Dengan konsumsi cairan air putih yang cukup, dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh kita. Berapa banyak? Sebanyak 8 gelas sehari. Kemudian jangan lupa untuk menghindari minuman botol dengan pemanis buatan atau fruktosa, minuman beralkohol, dan juga minuman bersoda karena tinggi kadar gulanya. Nah, minuman-minuman ini akan membuat tubuh kita susah untuk membuang asam urat dari dalam tubuh dan juga memudahkan asam urat untuk mengendap di dalam tubuh kita. Jadi ingat ya, hindari minuman dengan gula yang tinggi. Yang kedua adalah hindari makanan tinggi purin. Kenapa makanan tinggi purin dihindari? Karena purin ini akan diubah di dalam tubuh kita menjadi asam urat. Nah, dengan mengurangi makanan tinggi purin, maka produksi asam urat dalam tubuh kita juga akan berkurang. Nah, penting juga untuk Bapak Ibu yang sudah menderita asam urat, karena dengan menghindari makanan tinggi purin akan mencegah kekambuhan. Apa saja makanan yang tinggi purin yang sebaiknya kita hindari?
seperti yang tadi saya sebutkan, jeroan, seafood, semua jenis seafood ya, daging merah seperti daging sapi dan kambing, kemudian minuman kemasan yang mengandung gula fruktosa, dan juga sayur-sayuran hijau. Itu bisa dikurangi, seperti bayam, kembang kol, kacang polong, kacang padang, dan juga kacang merah dan jamur. Nah, untuk membantu, kita bisa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan antioksidan dan juga vitamin C. Karena buah-buahan ini akan mengurangi pembengkakan dan juga mengeluarkan kadar asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Seperti pisang, jeruk, anggur, blueberry, dan raspberry. Nah, ternyata ada juga nih minuman yang membantu untuk mengurangi kadar asam urat, yaitu kopi. Menurut beberapa penelitian, kopi ini bisa mengurangi kadar asam urat dalam tubuh kita melalui dua cara. Yang pertama adalah membantu menghambat produksi asam urat dalam tubuh. Yang kedua, membantu ginjal kita untuk mengeluarkan asam urat. Tapi ingat, untuk konsumsi kopi tetap harus berkonsultasi dulu kepada dokter kamu untuk mengetahui seberapa banyak konsumsi kopi yang disarankan. Kemudian juga tidak kalah penting kita untuk melakukan olahraga secara teratur. Selama minimal 30 menit, sebanyak minimal 3 kali dalam seminggu. Olahraganya apa saja? Olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti jalan santai, jogging, bersepeda, dan juga olahraga lain dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, tapi jika kamu sudah mengalami pembengkakan pada sendi, kemudian mulai sakit-sakit, itu ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi nyeri yang ada. Yang pertama adalah kompres dengan air dingin atau es yang dibalut dengan handuk selama 20 hingga 30 menit, dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu hari. Menurut penelitian dan juga pengalaman, kompres dingin ini bisa membantu mengurangi nyeri. Kemudian jangan lupa sendi yang sakit bisa diistirahatkan dulu. Jadi pembengkakannya bisa berkurang. Saya juga menyarankan jangan sembarangan minum obat, karena obat penurun asam urat ini juga memiliki dosis tertentu dan juga efek samping terhadap obat lain maupun jika dikonsumsi secara berlebih. Jangan juga meminum minuman herbal yang tidak terdaftar di dalam BPOM. Hal ini sangat berbahaya karena bisa memengaruhi organ di dalam tubuh kita, khususnya ginjal, yang nanti malah mengalami kerusakan yang menyebabkan asam urat kita susah untuk dikeluarkan. Jadi, meskipun kamu dapat melaksanakan tips-tips yang saya sampaikan untuk mencegah maupun mengurangi asam urat dalam tubuh kita, jangan lupa selalu untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk pengobatan yang lebih baik dan lebih efektif. Sekian topik kali ini, semoga membantu. Salam sehat untuk kita semua.